الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني الله وإياكم وفقهنا في الدين وارشدنا إلى طاعته جميعا. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran akidah dan akhlak dari kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah, karya al-Imam al-Allamah Syekhul Islam al-Mujahid al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada permasalahan yang ke 117. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu as-sabi'atu asyara ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke 117. Insyaallah taala 3 atau 4 pertemuan lagi kitab ini selesai sebelum daurah masyayikh. Al-imanu bi ba'dil munazzal duna ba'din. Beriman dengan sebagian wahyu yang Allah turunkan dan mengingkari sebagiannya. Ini salah satu bentuk kekufuran ahlul jahiliyah, beriman pada sebagian kitab dan mengingkari lainnya. Mereka imani yang bersesuaian dengan hawa nafsu mereka dan mereka ingkari yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu adalah bentuk kekufuran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian kafir terhadap sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi siapa di antara kalian yang melakukan hal itu kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan pada hari kiamat mereka tidaklah dikembalikan kecuali kepada azab yang pedih. Surat Al-Baqarah ayat ke 84 sampai 85. Demikian pula Allah kabarkan tentang mereka dalam surat Ar-Ra'd ayat ke 36. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dahu. Dan orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka gembira dengan apa yang diturunkan kepadamu. Wa minal ahzabi, akan tetapi sebagian mereka man yunkiru ba'dahu, ada yang mengingkari sebagiannya, yakni sebagian Al-Quran. Berkata Mujahid rahimahullah, hum ahlul kitab yunkiruna ba'dal Quran. Mereka yang maksud dalam ayat ini Ar-Ra'd 36 adalah ahlul kitab yunkiruna ba'dal Quran. Mereka mengingkari sebagian isi Al-Quran. Berarti sebagian mereka imani. Kenapa mereka imani? Karena sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan mereka tahu bahwasannya ayat tersebut persis seperti yang diturunkan kepada mereka di dalam Taurat. Namun mereka ingkari sebagian daripada Al-Quran dikarenakan hasad yang ada pada mereka. Jangankan kepada Al-Quran, kepada kitab yang diturunkan kepada mereka saja mereka ingkari. Sebagian mereka terima, sebagian mereka ingkari, sebagian mereka tampakkan, sebagian mereka sembunyikan. Maka ini adalah perangai jahiliyah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Surat Al-Baqarah ayat ke-87. Apakah setiap datang kepada kalian rasul dengan membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka kalian menyombongkan diri darinya, kalian tidak mau mengikuti ajarannya, lalu sebagian kalian mendustakan dan sebagian lain membunuhnya. Ini sifat ahlul jahiliyah. Kalau sesuai dengan hawa nafsu mereka diterima, kalau tidak maka ditolak. Taib. Dan persis
seperti yang dilakukan ahlul jahiliyah ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dari kalangan ahlul bid'ah, yaitu berdalil dengan sebagian ayat dan meninggalkan sebagian ayat yang lain. Maka hasilnya adalah penyimpangan. Seperti Al-Qadariyah, mengingkari takdir, berdalil dengan masyiah makhluk, ayat-ayat tentang kehendak makhluk yang Allah berikan. Sebaliknya Al-Jabriyah, mengingkari kehendak makhluk yang Allah berikan kepadanya. Hanya mengimani ayat-ayat yang berhubungan dengan takdir, maka mereka tersesat. Demikian pula kelompok Khawarij, hanya mengimani ayat-ayat yang menjelaskan kekafiran, menjelaskan azab terhadap orang-orang kafir, sehingga mereka tersesat. Mereka tinggalkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa perbuatan dosa apapun selama tidak sampai pada kekafiran, itu tidak dapat dihukumi pelakunya sebagai orang-orang kafir. Sebaliknya Murji'ah, mereka hanya mengimani ayat-ayat yang berhubungan dengan ampunan Allah, dengan kasih sayang Allah, sehingga bagi mereka semua orang beriman itu berada dalam satu derajat, walaupun dia pelaku maksiat. Kenapa? Karena beranggapan toh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga mereka tidak takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebagian orang meninggalkan berdalil dengan khabarul ahad, dengan hadis-hadis ahad, tidak mau mempercayai atau meyakini permasalahan-permasalahan akidah apabila katanya ditetapkan dengan hadis ahad, seperti kelompok Mu'tazilah, Hizbut Tahrir, dan yang lainnya. Sehingga mereka tidak percaya yang namanya adab kubur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kata mereka, hal itu ditetapkan dengan hadis ahad. Yang seperti ini tidak pernah ada petunjuknya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman, mengajarkan tauhid, mengajarkan rukun iman, mengajarkan permasalahan-permasalahan akidah seorang diri. Andaikan tidak boleh diterima khabar ahad itu, tentunya Nabi SAW akan mengutus minimal 10 orang. Kalau menurut pendapat ulama yang mengatakan yang mutawatir itu minimal 10. Ada yang mengatakan minimal 40. Kalau begitu 40 orang. Iya. Sehingga ketika dai Hizbut Tahrir datang ke Jepang untuk berdakwah, belum apa-apa yang diajarkan hadis ahad. Tidak boleh katanya digunakan dalam masalah akidah. Maka kaum muslimin di Jepang mengatakan, kalau begitu Anda harus balik dulu, pulang ke kampung halaman Anda, kemudian datang ke sini bersama-sama dengan kelompok Anda, karena Anda datang seorang diri. Iya. Demikian pula ada kelompok ingkarus sunnah, atau yang diistilahkan dengan Qur'aniyun. Mereka mengingkari sunnah Rasulullah SAW, hanya beriman kepada Al-Quran. Ini termasuk pengikut ahlul jahiliyah. Demikian pula sebagian orang yang hanya beriman dengan sebagian hadis Nabi SAW, namun sebagian hadis beliau yang mereka anggap bertentangan dengan akal pikiran mereka, bertentangan dengan kesehatan katanya, seperti hadis tentang perintah dicelupkannya lalat apabila hinggap pada minuman seorang dari kalian, karena pada satu sayapnya ada penyakit dan satunya lagi ada obatnya. Hadis sahih. Mereka tidak mau mempercayainya. Kenapa? Karena menurut mereka ini bertentangan dengan gaya hidup sehat katanya, atau akal pikiran mereka, atau mengingkari hadis-hadis tentang Dajjal, tentang Mahdi, tentang turunnya Isa alaihissalam, dan berbagai kejadian yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi pada hari kiamat. Ini surah min suwari muttabi'i al-jahiliyah fi hadzal zaman. Baik. Bersamaan dengan itu, ahlul jahiliyah juga beriman pada sebagian rasul dan mengingkari rasul yang lain. Walaupun kebanyakan mereka mengingkari seluruh rasul,
Dan sama saja orang yang beriman pada sebagian rasul dan mengingkari yang lain, dia dihukumi mengingkari seluruh rasul. Sebagaimana dalam permasalahan berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsaminatu 'asyara ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke-118. At-tafriqu bainar rusul. Membeda-bedakan antara para rasul. Yakni beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari sebagian yang lain. Ini adalah sifat ahlul kitab. Adapun al-wathaniyun wal musyrikun memang sama sekali tidak beriman kepada para rasul. Tetapi sama saja orang yang beriman pada sebagian rasul dan mengingkari sebagian rasul itu dihukumi sama saja dia mengingkari seluruh rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-105. Kaum Nuh mengingkari para rasul. Juga kata Allah, "Kadzabat Tsamudu al-mursalin." Kadzabat 'Adun al-mursalin. Kaum Tsamud, kaum 'Ad mengingkari para rasul. Padahal khususnya kaum Nabi Nuh alaihissalam yang Allah katakan kadzabat qaum Nuhin al-mursalin, tidak ada rasul yang diutus kepada mereka selain Nuh. Tetapi ketika mereka mengingkari Nuh, maka Allah menghukumi mereka, berarti mereka mengingkari seluruh para rasul. Jadi hakikatnya orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Isa, tidak pula beriman kepada Nabi Muhammad, sama saja dia mengingkari Nabi Musa. Bahkan mereka menuduh Nabi Sulaiman penyihir, Nabi Daud pezina, naudzubillah. Demikian pula orang-orang Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja dia mengingkari Nabi Isa alaihi salam. Adapun orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana Allah tegaskan, qulu amanna billahi wama unzila ilaina وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-136. Kata Allah, katakanlah kami beriman dengan Allah dan dengan apa yang diturunkan kepada kita, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Asbat. Asbat ini adalah anak-anaknya Yakub yang berjumlah 12 orang. Dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diturunkan kepada seluruh para nabi dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak membeda-bedakan antara satu pun di antara mereka, yakni para nabi dan rasul, wa nahnu lahu muslimun, dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak membeda-bedakan, kita tidak mendustakan seorang rasul dari para rasul yang Allah utus. Hanya saja tentunya di dalam menjalankan syariatnya, kita hanya menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Demikian pula firman Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Surat Al-Baqarah ayat ke-285. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman juga mengimani hal itu. Semua mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang rasul pun yang Allah utus. Dan Allah menegaskan, siapa yang membeda-bedakan antara Allah dan rasulnya, demikian pula para rasul, mereka itu adalah orang-orang kafir, sebagaimana firman-Nya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul
kafiruna haqqan. Dalam surat An-Nisa ayat ke-150 sampai 151. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan para rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman pada sebagian dan kami kafir pada sebagian. Dan mereka ingin menjadikan hal itu sebagai jalan untuk mereka. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Maka Allah hukum mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Iya. Yang sampai hari ini orang-orang Yahudi dan Nasrani masih tetap dalam kebatilan mereka, dan juga ada sebagian penulis di antaranya yang bernama Abbas Al-Aqad, seorang adib Misri, seorang sastrawan Mesir. Sebetulnya bagus di antara sebagian bukunya, karena dia menulis Abu Qaryatu Abi Bakar, kejeniusan Abu Bakar. Tapi pada sebagian bukunya dia pernah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu awalnya tidak berdakwah kepada tauhid. Iya. Ketika dia diberikan wahyu, dia belum mendakwahkan tauhid. Maka ini dicela para ulama, termasuk pengikut jahiliyah yang mengingkari dakwah sebagian para rasul atau menuduh dengan tuduhan yang jelek. Baik. Bersamaan dengan itu, ahlul jahiliyah yang menentang para rasul pun masih melakukan perdebatan dan permusuhan, berhujjah dengan hujjah yang lemah untuk menentang dakwah para rasul alaihi salatu wassalam. Jadi bukan cuma mereka mengingkari, tapi mereka juga berusaha bagaimana agar ajaran para rasul alaihi salatu wassalam itu tidak tersebar. Sebagaimana dalam permasalahan berikutnya, al-mas'alatu tasi'atu asyara ba'dal mi'ah, permasalahan yang ke-119, mukhasamatuhum fima laysa lahum bihi ilmun. Permusuhan atau perdebatan mereka dalam perkara yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Di dalam nuskha yang lain, muhajatuhum fima laysa lahum bihi ilmun. Perdebatan mereka, adu argumentasi mereka, padahal mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wajadalu bil batil liyudhidu bihil haq. Mereka mendebat dengan kebatilan, yakni bukan dengan ilmu. Untuk apa? Untuk menolak kebenaran. Dia belum punya ilmu, tapi senangnya berdebat. Ini sifat ahlul jahiliyah. Dan Allah tegaskan, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir, thaniya 'idfihi liyudilla an sabilillah. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-7 sampai ke-8. Dan di antara manusia ada orang yang mendebat dalam ajaran Allah atau tentang Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tanpa ilmu dan tanpa petunjuk, serta tanpa kitab yang bercahaya, yang menerangkan. Thaniya idfihi, seraya dia memalingkan diri dari kebenaran, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sifat yang tercela, mendebat kebenaran, adu argumentasi untuk menolak kebenaran adalah sifat ahlul jahiliyah yang juga telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebab yang membuat orang yang sudah muslim itu tersesat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadala." Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah kecuali karena mereka melakukan perdebatan. Ini sebab tersesatnya sebagian kaum muslimin. Mereka sudah mendapatkan hidayah tapi suka berdebat, suka memperdebatkan akidah atau amalan-amalan yang sudah jelas-jelas. Ngapain diperdebatkan? Amalkan saja, selesai. Iya. Akan tetapi berdebat kadang-kadang disyariatkan dengan syarat berdebat dengan ilmu, yaitu terhadap orang yang menyelisihi kebenaran. Perlu diluruskan dia dengan debat, tetapi debat dengan ilmu, bukan dengan kebatilan seperti ahlul jahiliyah.
Dan bukan memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas kepada orang yang juga sebetulnya sudah paham. Berbeda kalau orang belum paham, ya kita jelaskan. Tapi kalau orang sudah paham, mau diperdebatkan lagi dengan dia, maka ini yang akan membawa kepada kesesatan. Adapun kepada orang belum paham dan menyelisihi serta menentang, maka boleh didebat tetapi dengan ilmu, dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Surat Al-Ankabut ayat ke-46. Dan janganlah kamu mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, yakni dengan argumentasi yang kuat, dengan ilmu. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling terbaik. Surat An-Nahl ayat ke-125. Dan faedah di dalam perdebatan, kadang-kadang meskipun kita memiliki ilmu, kita disyariatkan untuk meninggalkan perdebatan, terutama perdebatan di depan umum. Ada sebagian orang yang suka nantang-nantang debat. Ya. Ayo, mana kelompok salafi? Kita berdebat. Ini pemerintah ini masih muslim atau pemerintah togut? Tapi setelah diadakan apa? Diskusi terbuka yang diadakan di Solo, diundang mereka nggak berani masuk, cuma beraninya di luar, teriak-teriak dari luar. Nah seperti ini, dalam kondisi seperti ini ditantang debat, kadang-kadang ditinggalkan, lebih maslahat. Seperti ada sekelompok khawarij dari negeri Bahrain menantang debat kepada Syekh bin Baz. Apakah Syekh bin Baz nggak mampu mengalahkan mereka? Tidak, tapi beliau tidak mau. Kenapa? Kalau mereka didebat di depan umum, nanti akan mengangkat nama mereka. Kan gitu. Wah ini hebat berdebat dengan Syekh bin Baz. Wah ini Ustadz Salafi besar berdebat dengan kelompok Hizbut Tahrir. Nanti nama mereka terangkat. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua yang lebih bagus debat itu ditinggalkan. Kalau seorang tidak memiliki kepintaran di dalam berbicara, walaupun dia mengetahui ilmu, walaupun dia mengetahui dalil, kalau dia tidak memiliki kepintaran di dalam berbicara, sebaiknya tinggalkan. Ini kalau debatnya di depan umum ya. Kenapa? Karena orang-orang jahil itu ahlul bid'ah, ahlul kalam, memang yang mereka latih bukan mengetahui ilmu, tetapi yang mereka latih adalah kepintaran dalam berbicara. Jadi meskipun mereka tidak punya dalil, dengan kepintaran berbicaranya, dengan retorikanya, dia bisa mempengaruhi para peserta debat tersebut. Dia bisa mempengaruhi orang-orang yang mendengarkan itu. Sementara kita tidak mampu untuk mengimbangi kemampuan berbicaranya, maka orang-orang akan mengatakan, wah ini yang dari ahlul bid'ah ini hebat, ya, dia lebih pintar daripada yang dari ahlus sunnah. Padahal yang ahlus sunnah ini sebetulnya cuman tidak bisa berbicara yang baik aja, meskipun dia berilmu. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini hati-hati. Iya. Demikian pula yang ketiga, kondisi yang paling parah, kalau kita tidak bisa mematahkan hujahnya. Ya. Kalau nggak bisa atau ragu, nggak bisa mematahkan hujahnya, jangan berdebat di depan umum. Nanti orang-orang akan mengatakan seperti tadi, wah payah itu, katanya ahlus sunnah, tetapi ternyata dia tidak bisa mematahkan hujahnya sepula. Baik. Maka debat yang tercela adalah debat tanpa ilmu atau debat kusir seperti ahlul jahiliyah, dan sampai hari ini masih ada pada sebagian kaum muslimin. Baik. Dan keterangan yang bagus, perincian yang bagus dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an tentang kedustaan atau pendustaan, pengingkaran ahlul jahiliyah terhadap sesuatu yang mereka belum memiliki ilmu tentangnya. Ini faidah. Ya. Faidah yang bisa kita petik dari bab ini. Baik. Walaupun asalnya bab ini membahas tentang masalah perdebatan tanpa ilmu, tetapi masuk juga dalam kategori orang-orang yang mendustakan sesuatu yang mereka belum memiliki ilmu tentangnya. Sebagaimana firman Allah, "Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu." Dan mereka mengingkari apa yang mereka belum memiliki ilmu tentangnya. Wa lamma ya'tihim ta'wiluhu. Padahal belum datang hakikat ilmu tersebut pada mereka. Jadi belum tahu, sudah mengingkari. Ini sifat yang masih ada pada sebagian kaum muslimin, bahkan pada sebagian thalabatul ilm.
Kalau dia melihat temannya memiliki amalan berbeda dengannya, langsung dia ingkari. Mendengar ada satu pondok salafi, kok berbeda dengan pondok yang lain, langsung dia ingkari. Ada seorang ustadz, kok memiliki pandangan berbeda dengan ustadz yang lain, langsung dia ingkari. Yang dia belum memiliki ilmu tentangnya. Maka di sini kata Syekh, ayat ini yatadammanu nahiyatain, mengandung dua sisi. Nahiyatul ula, sisi yang pertama, annal insana la yadkhulu fi ma la ya'lam wa la yunkiru ma la ya'lam. Bahwasanya seseorang itu hendaklah dia tidak masuk dalam perkara-perkara yang dia tidak ketahui. Dan dia juga jangan mengingkari apa yang belum dia ketahui. Iya. Kadang-kadang ada permasalahan orang-orang yang berilmu, talabatul ilmi yang baru kemarin belajar, mau masuk campur. Padahal dia tidak tahu permasalahannya. Dan mengingkari yang apa dia belum ketahui. Bal yakul wallahu a'lam. Tapi hendaklah dia mengucapkan Allahu a'lam. Kalau belum tahu, diam. Ucapkan saja Allahu a'lam. Belajar saja. Jangan macam-macam. Walihada yaqulu Allahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilman. Maka kata Syekh, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilman, dan ucapkanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Iya. Dan harus diingat, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap di atas orang yang berilmu masih ada lagi yang berilmu. Ini an-nahiyatul ula. Wa nahiyatul tsaniyah, sisi yang kedua kata Syekh, faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Surat apa tadi? Surat Yunus ayat ke-39. Annahu la yunkiru syai' alladhi ya'lamuhu ghairuhu. Bahwasanya seseorang itu janganlah dia mengingkari sesuatu yang diketahui oleh selainnya. Maksudnya di sini jangan terburu-buru mengingkari apa yang kamu lihat berbeda dengan kamu. Apalagi yang berbeda dengan kamu itu adalah seorang ahlus sunnah. Seorang yang dikenal senantiasa mengikuti dalil. Jangan terburu-buru. Bukan itu sifat ahlus sunnah. Ya, ingat faidah kisah dialog antara Sa'id bin Jubair dan siapa? Dalam kisah Ruqyah itu. Bilas Husain bin Abdurrahman. Ketika Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya meminta ruqyah. Ketika dia disengat oleh binatang berbisa, dia minta ruqyah. Sa'id bin Jubair akan menyampaikan hadis untuk mengingkari perbuatan meminta ruqyah. Tetapi dia tidak langsung menyalahkan. Dia tanya dulu, "Fama hamalaka ala dalik?" Apa yang membawamu melakukan itu? Ternyata ada dalilnya. Ya. Cuma dalil yang salah dia pahami. Dia katakan, suatu hadis yang diriwayatkan dari Buraidah bin Usaid, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau dari binatang, sengatan binatang berbisa. Iya. Jadi dia tidak ingkari secara langsung. Dia tanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa dalilmu? Ini sifat talabatul ilm. Apabila melihat sesuatu yang berbeda dengan saudaranya, dia tanyakan, "Apa dalilmu?" Iya. Kata Syekh, "Fa idza kana 'inda ghairika ilmun khafi 'alaika fala tunkir ma 'inda ghairika." Maka apabila pada diri selainmu terdapat ilmu yang belum kamu ketahui, maka janganlah kamu mengingkari apa yang ada pada dirinya. Sampai dia bertanya dulu. Barangkali dia memiliki suatu ilmu yang belum kita ketahui. Termasuk di dalam masalah-masalah yang baru muncul. Ketika kita mendapatkan fatwa dari seorang ulama yang mengharamkan hal tersebut, kemudian kita lihat ternyata kok ada saudara kita yang melakukan hal itu, maka kamu jangan terburu-buru. Barangkali dia juga memegang fatwa ulama yang lainnya dengan sisi pendalilan yang lain. Berarti ini masalah ijtihadiyah yang tidak boleh ada pengingkaran padanya. Ini, dan ini banyak. Ya, mudah-mudahan suatu saat ada waktu yang lapang kita bisa berikan contoh-contoh. Sebab hal ini yang telah menyebabkan perpecahan di antara ahlus sunnah. Seakan-akan ulama ahlus sunnah itu hanya satu pendapat. Ya mungkin sebagai contoh, ya kecil, ada ulama yang mengharamkan yayasan.
Itu saja yang mereka pegang, seakan-akan tidak ada ulama yang berpendapat lain. Sehingga mengingkari yang lainnya, membedahkan. Baik. Padahal masalah ijtihadiyah, masalah yang baru muncul, masalah kontemporer. Dan ini banyak. Banyak sekali. Para penuntut ilmu yang mudah sekali mengingkari, mudah mengambil sikap kepada saudaranya yang berbeda dengannya. Iya. Maka ini peringatan, ini sifat ahlul jahiliyah. Baik. Demikian pula contoh di zaman ini, orang-orang yang berdebat dengan kebatilan. Ya, kita kembali kepada bab mendebat dengan kebatilan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh liberal. Ya. Tokoh-tokoh liberal baru-baru ini. Dan diikuti oleh salah seorang petinggi yang katanya partai dakwah. Ya. Ketika terjadi penolakan umat Islam terhadap kedatangan Irsyad Manji, ya, seorang liberal dari Kanada, ya, seorang lesbi. Mereka katakan apa? Kenapa harus diingkari dia? Kenapa harus dilarang dia mengadakan diskusi di sini? Oh, Allah Subhanahu wa taala juga membiarkan setan. Ini dalil mereka. Ini contoh berdebat dengan kebatilan. Bahkan penyanyi pun ikut bicara membela si lesbi ini. Iya. Katanya Allah juga membiarkan setan. Kenapa kita harus larang Irsyad Manji? Jelas berdebat dengan kebatilan. Mereka tidak bisa membedakan antara ketetapan Allah kauniyah dan ketetapan Allah syariah. Betul. Ketetapan Allah kauniyah, setan masih dibiarkan hidup. Tetapi ketetapan Allah syariah, kita dilarang membiarkan setan untuk menggoda kita. Apa Allah memerintahkan kita? Kalau setan berbicara di depan kalian, maka biarkan dia. Kan tidak ada. Justru yang Allah perintahkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Apalagi mau membiarkan setan berbicara. Nah, salah satu setan yang sangat besar yang namanya Irsyad Manji ini. Ya. Demikian pula sebagian orang, sama masih orang-orang liberal. Ya. Gabung dengan para penyanyi, dengan politikus yang katanya partai dakwah. Ya. Mendebat orang-orang yang menentang kedatangan Lady Gagal. Siapa? Lady Gagal. Kata mereka, kan itu seni. Dia buka-bukaan di panggung, dia menampakkan auratnya, itu kan seni. Nah, ini contoh perdebatan dengan kebatilan. Lalu seorang kiai mengatakan, walaupun 1000 Lady Gaga datang, 1000 Irsyad Manji datang, keimanan orang-orang N dan U itu tidak akan goyah katanya. Padahal terbukti sudah goyah. Itu tokoh-tokoh liberal, itu tokoh-tokoh N dan U semua. Ulil Absar dan teman-temannya, itu tokoh-tokoh N dan U semua. Yang membela Irsyad Manji, yang membela Lady Gaga, sudah goyah keimanannya. Iya. Ini kata dia. Baik, ini suwar min akhlaqil jahiliyah fi hadhil ummah. Baik, ada pertanyaan? Bismillah Ustaz, mohon dijelaskan kesesatan sufi dan tokoh di Indonesia. Soalnya kakak saya suka beli buku tentang sufi pamungkas di Cilacap. Syukron. Kalau berbicara tentang kesesatan sufi, itu tidak cukup daurah selama 1 pekan mungkin. Karena kesesatan sufi banyak sekali. Kesesatan sufi banyak sekali. Persis dengan Syiah. Sufi dan Syiah adalah saudara kembar. Kesesatannya banyak sekali. Mungkin saya sebutkan di antaranya yang paling parah adalah menganggap agama itu adalah syariat dan hakikat. Ini kekufuran. Atau mereka membagi agama menjadi 4, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Ini bentuk kekufuran. Kenapa kekufuran? Karena mereka meyakini kalau seseorang sudah melewati syariat, maka dia sudah tidak perlu lagi dengan syariat tersebut. Apabila dia sudah sampai pada derajat hakikat, dia sudah tidak perlu lagi dengan syariat. Sebagaimana kata mereka, Nabi Khidir alaihissalam itu tidak terikat dengan syariat Musa alaihissalam. Padahal memang berbeda. Syariat Nabi Khidir berbeda, syariat Nabi Musa berbeda. Nabi Khidir bukan dari Bani Israel. Sehingga ketika bertemu Khidir dan Musa, maka Khidir mengatakan, Musa Bani Israel, engkau adalah Musa Bani Israel. Iya. Ini adalah kekufuran sebab mengingkari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh umat. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah,
wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Ya, tidak dibeda-bedakan, ini sudah sampai derajat syariat, ini sudah sampai derajat hakikat, dia tidak perlu lagi mengamalkan syariat. Dia tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Berarti dia mengklaim saya sudah terbebas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kekufuran. Demikian pula perbuatan mereka itu bertawassul, atau lebih tepat dikatakan syirik, bukan tawassul. Menjadikan orang-orang saleh, para nabi dan para wali sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berdoa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perbuatan mereka menentukan zikir tertentu dengan jumlah tertentu, membuat jumlah-jumlah zikir. Demikian pula membuat rangkaian-rangkaian doa tertentu, ditulis dalam sebuah kertas, kemudian disebar-sebarkan, seakan-akan itu doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan seterusnya. Ini amalan-amalan kaum sufi. Baik. Maka jelas ini kelompok yang menyimpang. Apa hukum sekolah formal? Pertanyaan seperti ini sebetulnya pertanyaan yang kurang tepat. Ini pertanyaan orang yang tidak memahami masalah, yang mudah ditipu dengan istilah-istilah. Karena bukan masalahnya sekolah formal dan non formal, bukan itu masalahnya. Masalahnya apakah di sekolah itu ada pelanggaran syariat atau tidak. Seorang talibul ilmi harus faqih, harus memahami masalah, jangan mudah ditipu dengan istilah-istilah. Riba, kalau antum mengerti hakikat riba, terserah mau dinamakan apa. Mau dinamakan bunga, mau dinamakan bagi hasil sekalipun, mau dinamakan faidah, mau dinamakan bonus. Kalau antum mengerti hakikat riba, maka tidak akan tertipu dengan istilah. Sama. Istilah sekolah formal non formal hanya istilah. Hakikatnya apa di dalamnya? Ada pelanggaran syariah atau tidak? Sama dengan orang yang menamakan mudharabah bagi hasil. Di dalamnya ada yang sesuai syariat dan di dalamnya ada yang bertentangan dengan syariat. Yani sebagian orang menamakan bagi hasil, tetapi kenyataannya bertentangan dengan syariat. Sebagian lagi menamakan bagi hasil, alhamdulillah sudah sesuai syariat. Jadi masalahnya di situ. Bukan masalah sekolah ini formal atau non formal, sekolah ini terdaftar di pemerintah atau tidak, bukan. Masalahnya di dalamnya ada pelanggaran syariat atau tidak. Iya. Dan hindari prasangka-prasangka dan menetapkan lawazim batilah, keharusan-keharusan yang batil pada sekolah tertentu hanya karena dia berlabel formal. Apalagi kalau ternyata yang membuat sekolah itu kita tahu ahlus sunnah, teman-teman kita ahlus sunnah, para asatidzah ahlus sunnah. Apalagi kalau kita tahu mereka sebelumnya sudah berkonsultasi dengan para ulama. Ini persis seperti yang kita bahas tadi. Jangan kamu ingkari yang kamu belum memiliki ilmu tentangnya. Dan jangan kamu langsung menetapkan lawazim batilah seperti yang ada pada sekolah-sekolah formal yang lain. Kalau sekolah formal yang lain misalkan sudah pasti dia upacara bendera, jangan kamu langsung tuduh. Kalau begitu, ini sekolah ahlus sunnah yang mengadakan upacara bendera, sekolah ahlus sunnah yang mengadakan sekolah formal berarti upacara bendera. Jangan. Sekolah formal yang lain biasanya di ruang kelasnya, di ruang guru digantung gambar Pak Presiden dan wakilnya. Jangan kamu tuduh langsung berarti ini sekolah ahlus sunnah karena dia terdaftar di pemerintah, di kelasnya ada gambar presiden. Jangan. Cek langsung. Sekolah formal mengajarkan apa? PPKN. Jangan lawazim yang batilah ini langsung kamu tuduh diajarkan juga di sekolah formal ahlus sunnah. Jangan. Jangan ikuti desas-desus. Jangan ikuti lawazim batilah seperti ini, tapi cek langsung apa yang terjadi di sana. Ini perlu saya tegaskan kenapa? Karena ini diantara sebab yang membuat ahlus sunnah terpecah belah. Tidak tanggung-tanggung, satu kota ahlus sunnah itu terpecah belah sampai di Madinah di bawah. Yang berasal dari dua pondok yang berbeda, yang satu sekolah formal, yang satu non formal, yang di kotanya mereka bermusuhan, thalibul ilmi sampai di Madinah di bawah. Seperti itu. Dan mulai tersebar. Bukan cuma terjadi di kota tersebut, tetapi mulai tersebar di kota-kota yang lain. Dan memang ada orang-orang yang berusaha membawa fitnah-fitnah seperti ini untuk memecah belah di kalangan salafiyin. Hati-hati antum kalau mendengarkan ucapan si fulan
Ini mendukung sekolah formal, yang ini tidak mendukung. Yang ini pro, yang sana, mahat sana. Karena apa? Karena mendirikan sekolah formal, yang ini tidak formal. Hati-hati dengan ucapan-ucapan seperti ini. Seorang talibul ilm harus faqih, harus mengetahui hakikat, bukan hanya gambaran-gambaran yang di depan mata, tetapi harus mengerti hakikatnya. Jadi kesimpulannya, bukan masalah sekolah formal atau tidak formal, tetapi masalahnya adalah apakah di dalamnya ada pelanggaran syariat atau tidak. Baik, kalaupun ada pelanggaran syariat, tetapi menurut siapa? Menurut kita iya, menurut dia mungkin tidak. Dan dia memiliki dalil, dan dia memiliki ulama, maka mungkin kita salahkan, tetapi jangan terburu-buru. Tanyakan apa sisi pendalilannya, tanyakan siapa yang kamu ikuti berpendapat seperti itu. Persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tadi. Iya. Intinya, jangan menyebabkan yang seperti ini perpecahan di antara salafiyin. Ya. Jangan sampai menyebabkan hal seperti ini perpecahan di salafiyin. Oleh karena itu, harus hati-hati dalam bersikap. Kalau ada datang kepada kita berita orang membawa berita-berita seperti ini sekolah formal ini begini dan begitu, ini non formal begini dan begitu, hati-hati. Jangan kita terburu-buru bersikap, tetapi hendaklah kita tasabbut, kita pastikan kebenaran beritanya kepada orang-orang yang langsung melakukan hal tersebut. Iya. Dan ini sudah terjadi sehingga harus kita peringatkan. Baik. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita jelaskan, semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.